يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Pak, kenapa Bapak cepat sekali meninggalkan Nia, Pak? Di sini Nia kesepian. Nia nggak punya siapa-siapa lagi. Kenapa Bapak begitu cepat meninggalkan Nia, Pak? Kasihan keadaan dia telah ditinggal bapaknya. Kami juga mungkin Pak RT Iya. Dinas gitu sendiri-sendiri di rumah, nggak ada keluarga. Ya makanya kita harus mampir ke Matia nanti. Kita lihat keadaan dia. Di depan. Oh iya. Assalamualaikum. Nia, bagaimana keadaanmu Nia? Pak RT kesini sangat prihatin atas musibah yang menimpamu. Iya bener nih ya, Mang Hansip sama Pak RT kesini cuma memastikan keadaannya baik-baik saja. Karena Pak Hansip dan Pak RT ini sangat khawatir dengan keadaannya sekarang. Begitu Pak RT? Iya benar. Sebelumnya, terima kasih Pak RT, Pak Hansip. Duduk dulu Pak. Pak Hansip. Hansip. Berdiri RT. Jadi gini Nia, RT ingin memastikan kalau kamu butuh apa-apa, kamu nggak usah segan-segan hubungin saya. Karena kamu juga kan termasuk warga saya. Iya Pak RT, terima kasih banyak sebelumnya Pak RT. Iya Nia, anggap aja Pak RT ini sebagai orang tuanya. Dan apabila Nia perlu sesuatu, saya nggak ada di rumah, tolong hubungin Pak Hansip. Iya Pak RT. Bener nih. Kalau Nia butuh apa-apa, kalau Pak RT lagi nggak ada di rumah, bisa lihat Pak Hansip Nia.
tenang aja Pak Hansip, bantu untuk masyarakat juga Pak. Makasih banyak Pak Hansip. Pak RT hanya berpesan pada Nia. Nia ini kan masih muda, masa depannya masih panjang. Jadi Nia harus tetap semangat untuk menghadapi kehidupan ini. Apalagi Nia tanpa orang tua. Nia harus tetap bersabar dan semangat Nia. Karena segala rintangan, cobaan hidup ini banyak. Bener kata Pak RT nih, hidup itu jangan terlalu diambil pusingnya, jalanin aja apa yang bikin kita bahagia, kita lakuin aja nih kan. Pokoknya yang pusing-pusing buang aja nih ya. Hidup itu mah harus semangat, walaupun kita udah nggak ada orang tua, harus sabar ya. Jangan suka denger caci-cacian orang lah, caci-makian orang itu cuma omong kosong buat kita nih ya, nggak ada gunanya juga ya. Intinya Niar jangan berkecil hati dengan ketidakadaan orang tuanya sekarang. Pokoknya apa yang bisa membuat Nia bahagia, lakuin aja Nia. Nggak usah denger omongan orang. Yang penting Nia tetap semangat menjalani hidup ini. Kan Nia juga masih muda, perjalanan masih panjang. Betul, kata Pak Hansip Nia. Jadi kalau ada keperluan apa-apa, minta bantuan sama Pak RT. Jadi Pak RT standby di rumah 24 jam untuk keperluan warganya. Dan Pak Hansip juga Nia akan menjaga rumah Nia. Pak Hansip siap keliling tiap malam di depan rumah Nia untuk memastikan keadaan Nia baik-baik saja. Pak Hansip, sebelumnya terima kasih banyak Pak Hansip. Nia pribadi jadi ngerasa lebih spesial karena Pak Hansip mau direpotkan oleh Nia. Dia jadi nggak enak. Nia, nggak usah ngomong seperti itu. Pak RT dan Pak Hansip siap membantu 24 jam. Ini udah kewajiban kami. Ya udah kalau gitu Pak RT dan Hansip permisi dulu. Mau keliling lagi. Ayo Sip. Ayo. Pak Hansip. Iya. Assalamualaikum. Jadi Sip, untuk saat ini kamu harus kerja ekstra untuk mengawasi rumahnya si Nia. Siapa RT? Karena dia udah nggak ada orang tuanya. Kalau ada apa-apa, RT, Hansip. Sini, gue mau ngomong. iya Pak Sata, ada apa? Pak Sata dari mana ya? Sana kan kebun. Gue mau dari mana, kek? Itu mau urusan gua. Sekarang lu balik ku tanya, ngapain lu ke rumah sini? Pak Sata, dia kan sebatang kara. Saya anggap anak saya sendiri. Jadi wajar dong Pak RT ngontrol rumahnya. Bukan begitu Pak Sata. Si Nia itu kan sebatang kara. Kalau bukan kita-kita yang nolong, siapa lagi? Bener, Pak Hatta. Teh. Lu gue minta diem, jangan ikut campur. Walaupun ini atasan lu. Dia juga punya hak untuk berbicara. Apa lu bilang? Nia si batang kara kata lu. Iya, dia kan udah nggak punya orang tua. Teh. Gue tahu yang ada di isi otak lo. Lu kan udah lama hidup nggak ada pendamping. Sedangkan Nia, dia masih perawan, iya kan? Tapi lihat umur Pak Sata, dia itu masih bocah. Nggak mungkin saya udah tua kawin sama bocah. Teh. Biar kata Nia masih bocah, tapi Nia udah dewasa. Gue tahu yang ada di otak lu. Pak Sata jangan so tau deh. Niat saya tuh untuk menolong dia karena dia tidak punya orang tua. Nolong kata lu. Nolong, lu bilang aja, Pak Sata, saya nolong Nia menyelam sambil minum air. Maksud lu begitu kan? Itu tidak mungkin Pak Sata. Saksinya Pak Hansip sendiri. Benar Pak Sata. Saya cuma mau memastikan keadaannya saja Pak Sata, nggak ada maksud lain. Namanya anak buah, apa juga nurut apa kata atasan? Nggak mungkin dong anak buah ngebantah sama atasan, nggak mungkin.
pasti apa yang dikatakan atasan, anak gua udah manggut. Ya, Nggak mungkin. apalagi Nggak mungkin Pak Sata. Dia biar gimana, anak buah saya. iya. Jadi dia tahu gerak-gerik bosnya gimana. Iya, siapa bilang ansip anak buah gua? Nggak mungkin. Gua juga nggak mau punya anak buah macam begini. Sekarang gini aja Pak Sata. Nanti kalau nggak percaya, Pak Sata bisa tanya langsung sama Nia. Benar Pak Sata. Apa tujuan saya yang sebenarnya? Gua tuh nggak ada keperluan. Gua nggak ada niat buat nyamperin Nia. Jadi jangan nuduh segitu sembarangan dong. Gua bukannya nuduh. Gua bicara apa adanya yang gua lihat pakai mata kepala gua. Gua nggak nuduh. Pak Sata jangan asal bicara ya. Atasan saya ini nggak pernah berbuat seperti yang Pak Sata bilang itu. Jadi Pak Sata jangan macam-macam Pak Sata. Udah di, nggak usah biarin. Jangan diladenin. Kebiasaan. Nggak usah dilayanin orang begini. Memukul, pukul, tinggal pilih. Ini negara hukum. Pak Sata, kita kalau bisa jangan sampai ribut begini. Kita malu. Apalagi saya sebagai RT. Kalau warga yang lihat gimana? Ya mau ngajak ribut lu berdua siapa? Hah? Gua nggak mau ngajak ribut lu berdua, tapi nih bawahan lo. Lihat muka gua. Bawahan lo melamar sama gua. Perlu gua kandangin anak buah lo, hah? Jadi Pak Sata sebenarnya nggak boleh ngomong seperti itu Pak Sata. Saya sama Nia, saya anggap anak saya sendiri. Duduk Pak RT. Apa? Lu anggap anak lu sendiri. Nggak masuk akal. Orang begini harus kita apain, Bi? Biar dia yakin. Apa? Hah? Mau ngapain lu berdua? Hah? Mau marah sama gua? Marah! Ayo, gua lihat. Marah lu gimana? Marah anak buah lu gimana? Nah, kalau lu udah marah sama gua, otomatis tangan lu yang ngomong. Di situ tangan lu ngomong. Di sini gua baru berbuat. Lu udah nggak bisa diemin Pak RT. Asal lu tahu ya, biar lu tahu berdua, walaupun lu di sini berdua berkuasa di wilayah ini, gua kagak takut. Jangan-jangan dia yang demen sebenarnya. Jadi melimpah kepada kita. Apa lu bilang? Gua demen sama Nia. Bisa aja Pak Sata, Nia itu cantik. Gak mungkin, gak mungkin gua demen Nia. Asal lu tahu aja, perempuan jenis kayak Nia banyak di jalanan. Ngapain gua ngurusin? Lah apalagi saya sebagai Pak RT, masa harus demen warganya? Nah, kan tadi lu bilang lu anggap anak kan? Saya anggap anak saya sendiri. Saya cuma mohon kepada dia, bila ada keperluan apa-apa, tolong minta bantu pada saya. Teh, kadang-kadang omongan lu berdua nih muter-muter udah kayak penggal. Gua rasa lu berdua dalam hati kecil lu nih, lu lagi bersaing buat ngerebutin hati si Nia. Pak Sata jangan asal ngomong ya. Udah biarin. Pukul, pukul. Gua mau lihat tenaga lu sampai mana. Nanti dia capek sendiri, biarin aja. Gua mau tahu kelakuan aparat RT. Memang kerjaannya seperti itu dari dulu kepada saya. Seperti itu. Sebelum saya menjabat RT juga pernah digituin sama dia. Sip. Asal lu tahu aja, ini atasan lu yang lu banggain. Asal ini dia musuh bebuyutan gua dari kecil. Dari semenjak gua SMP, terus terang aja gua kagak senang sama dia. Lu ingat itu? Tapi saya sekarang jadi RT, Pak. Ente warga saya. Apa lu bilang? Nggak boleh ngomong gitu Apa sama bilang? RT. Gua warga lu, tapi gua kagak ngakuin lu RT gua. Walaupun gua tinggal di RT ini, wilayah lo, tapi sorry, gua kagak ngakuin lu RT. Itu hak Pak Sata. Tapi kalau ada apa-apa perluin RT, Pak RT bersumpah nggak akan mau nolongin lu. Gak masalah lu nggak mau nolongin gua. Gua orang banyak harta, banyak banda,
apapun bisa gue perbuat. Teh, oh iya. Gue ada pesan buat lo. Jangan sekali-kali lu deketin si Mia. Apa perlu gue sebar fitnah warga sini? Hah? Sip. Jagain RT lu. Jangan itu. Jangan sekali-kali lu berdua deketin Mia. Kalau lu mau hidup jam. Sabar sih ngadepin orang kayak gitu. Pak Sate emang begitu teh dari dulu. Dari dulu memang seperti itu. Sama saya tuh sirik aja. Kalau bukan negara hukum, habis tuh tadi. Kalau saya ngeritain Pak RT, saya gamparin tadi Pak Sate. Saya gregetan teh. Apalagi kita pakai baju seragam, nggak pantas dong. Warga saya sendiri, memang dia orangnya sombong. Iya seperti itu yang dilihat lah. Yaudah kita lanjutin aja pulang. Bagus pintu belakangnya tiba model triplek begini. Pokoknya semuanya harus kelar malam ini. Gua rasa aman karena dia kan hidup cuma sendirian di rumah ini. Bagus persiapan gue ada. Gue rasa aman. Kagak ada kenalin gue kalau begini. Pokoknya keluarga ini harus habis. Sehabis-habisnya. Warganya nggak ada nungguin. Kayak suara bergerak ya. Hei, siapa itu? Gak ada yang jawab. Jangan-jangan kucing. Wilayah sini banyak kucing. Nah, paling kucing ini di samping. Pokoknya misi gua harus selesai malam ini. Gak bisa ditunda-tunda karena ini kesempatan terakhir. Kok lampunya mendadak mati sih? Kalau lampu mati berarti ini memang peruntungan gua. Gua nggak perlu mindik-mindik lagi. Kok lampu mati ada suara barang jatuh ya? Tapi gua penasaran suara apa tadi. Takutnya nanti ada yang ngintip lagi.
Karena nih kan anak perawan. Ntar kalau gua ada yang barengin, wah bisa berapi. Cuma kaleng doang. Berarti ini kaleng kalau kagak ditabrak tikus, tabrak kucing. Tapi sejauh ini nggak ada ngeliat. Masih ada. Hei, siapa tuh? Jangan main-main sama gue lo. Tapi nggak ada siapa-siapa. Kucing apa ya? Pokoknya harus terlaksana malam ini. Suasananya mendukung ini. Sepi. Pojok mana dia kamarnya? Banyak misterinya sini rumah. Tapi gimana pun harus terlaksana lihat gue malam ini. Pokoknya malam ini gak peduli apapun yang terjadi, misi gue harus terlaksana. Perasaan gue kagak enak ya. Apa jangan-jangan suara-suara yang gue dengar tadi emang dibuat dari dandang, lampu, penggorengan, sampai suara kaleng. Kok suaranya malah santer. Enggak, gua gak takut sama lu. Ya, apapun yang terjadi, gua harus ngabisin keluarga lu. Lu menakut-nakutin gua. Gua kagak takut. Kalau berani, munculin muka lu. Pokoknya gua kagak takut. Keluarga lu semua harus habis tangan gua, termasuk anak lu.
Gua kagak takut. Kalau berani muncul lo, jangan bisa nakut-nakutin. Muncul lu, jangan suara doang, munculin. Pokoknya semua keluarga lo harus habis tangan gua, termasuk anak lo. Gua kagak takut, gua kagak peduli. Keluar lu sini. Segitu doang lu nakutin gua lo. Gua suruh nampakin, ternyata gua berani, lu yang takut. Pokoknya apapun yang terjadi, satu misi harus terselesaikan.
Mati lo, mati lo. Dendam gua harus kelar. Orang tua lo. Mati lo, mati lo. Akhirnya mati juga nih anak. Lihat, ternyata orang kampung jam segini bermolor.
puas gua. Satu keluarga, 3 nyawa. Gawat sih. Kalau gini, gua puas, sepuas-puasnya. Bininya gua santet. Ya, walaupun biayanya mahal, persyaratan berat, tapi buat gua urusan duit bukan masalah. Yang paling gua dendamin Samsudin. Samsudin mati tabrak karena ulah gua juga. Gua nyewa mobil truk buat nabrak si Sudin. Akhirnya dia mati di lokasi tanpa jejak siapa pembunuhnya. Sampai sekarang aparat tidak bisa melacak siapa pelaku penabraknya. Karena nomor seri mobilnya telah diduplikat pakai nomor palsu. Dan yang lebih puas lagi, anak semata wayangnya, peninggalan satu-satunya, hari ini mati di tanganku sendiri. Sungguh ini rasa kepuasan yang tidak terhingga. Aku bisa membunuh dengan tanganku sendiri. Biar kata orang tangan ini bersih. Orang takkan bisa melacak siapa pelaku di balik pembunuhan satu keluarga ini. Tapi ada 1-2 orang yang curiga sama gua. Pasti RT Paul sama Ansip Geblek ini. Pasti secara nggak langsung dia curiga sama gua. Gara-gara pertemuan tadi. Biar bagaimanapun gua harus bisa nyingkirin 2 kampret ini, RT sama Ansip. Tapi walau bagaimanapun di dunia ini uang punya kuasa. Gua tinggal bayar orang. Baru kali ini gua merasakan kebahagiaan yang tidak terhingga. Gua tinggal nyuruh si Didi buat matiin itu Ansip. Dia minta berapa aja, gua bes. Yang penting 2 manusia ini terus tutup mata. Puas gua. Apalagi kalau 2 orang ini bisa mati melalui tangan-tangan. Puas gua.
Rasanya tangan ini udah kotor. Seger rasanya. Ambil dulu 10 detik. Adem rasanya. Semoga barang-barang tidak menemukan jejak di kediaman Nia. Kalau sampai aparat tahu, bisa terlalu. Kun, 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 kuntilanak. Ampun, ampun, ya, jangan ganggu aku. Ampun. Sial bener hari ini mah. Main teh kalah mulu.
kayak ada bau yang gak enak ya. Kayak bau kematian. Mati juga nih. Kenceng banget baunya. Mati lo. Mati lo. Dia buat kelar. Orang tua lo. Iya. 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 Kok nggak ada suaranya ya? Iya. Nggak beres ini mah. Iya. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Aduh, gimana gue nih ya? Ya, apa digade lagi tadi? Lapor RT dulu dah. Sip. Nih, Teh. Bener ini sawah katanya mau ada proyek di sini. Nah, betulan nih, Ten. Saya hari ini udah ngontrol sawah-sawah yang bakal dijadiin lahan perumahan, Teh. Jadi nggak semua gitu, hanya sebagian. Semua, Teh. Ini masalahnya, Teh. Apa tuh? Si RT terlibat dong. Justru RT mau nanya, belum tahu. Pasti kan sebelum ke orang-orang ke RT dulu. Iya, tapi belum ada yang datang. Dapat komisi dong. Ya ntar kalau dapet ya gue bagi dah partnership. Ya, Tapi kalau dibagi dua jangan, karena kan RT-nya yang jalan. RT di rumah saya yang ngontrol tiap hari. Cuma ngontrol, tapi kan urusannya RT. Emang gitu mulu dan saya. Ya kalau nggak ada tanda tangan gue nggak bisa dong. Makanya ente 25%, ayo 70. Banyak amat. Lah, tekor saya. Ya cuma jalan doang. Ngongsok. Jalan-jalan doang lagi. Iya, tapi kan tanda tangan RT yang penting. Coba kalau gua nggak tanda tangan ini, nggak mungkin kejual. Oh, Teh. Saya mau ngomong. Apa tuh? Mau ngomong. Wisata. Kenapa selalu menghalangi kita ya buat menjagain niat? Iya. Niat kita baik, kata. Iya, saya juga bingung. Kenapa ya? Jangan-jangan ada apa-apa dia ini. Saya curiga, Teh. Sama siapa? Kita duduk aja sini ngobrolnya. Aduh. Niat kita kan baik, Teh. Iya, Ya. maksudnya mau menjagain dia, Teh. Iya, net kita kan nolongin sini ya. Ngebantuin kalau ada apa-apa. Dia kan udah sebatang kara. Nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Masa sih Sata larang-larang? Maksudnya apa gitu loh? Ngomong-ngomong, punya dendam apa sih, Teh? Sata sama PRT. Dendam, kayaknya sih ada kali ya. Masalah pembagian komisi kayaknya. Ini nggak dibagi. Bukan nggak dibagi. Dia kan waktu itu ngadain penjual. Kalau gua kan yang bawa pembelinya. Masa dia minta bagian sama yang dari pembeli? Dia kan harusnya dari penjualnya dong. Kayaknya dia benci banget ya sama RT. Justru itu. Setiap ada apa-apa, dia selalu menghalangi. Lagian masalah dia sama sini apa ya, Teh? Kita buat ngejagain aja, Nggak boleh gitu. sampai dihalang-halangin sama dia. Niat kita kan baik, mau menjaga dia. Bener nggak? Iya, kita sudah bener terus. Terus sekarang gimana nih?
Ya tetap kita pantau niat terus, dia di sebatang kara. Sip. Kalau kita nggak nolong siapa lagi? Apalagi saya sebagai warga saya sendiri. Tapi kan tadi Pak RT dengar sendiri dia ngancem bakal nyebar fitnah ke kampung ini. Bahwa kita berdua ada apa-apa menia. Bagaimana? Orang juga nanti bisa menilai mana yang benar, mana yang enggak. Jalanin aja terus misi kita. Kita tolongin sini ya, jagain. Kasihan. Tapi kalau apa dia bener-bener nekat, Orang juga pasti lihat mana yang benar, mana yang enggak. Kita udah ngambil pusingan lah. soal RT sih tadi teh pakai nahan saya. Suruh gregetan bu Ya tadi justru itu jangan. Sip. Jangannya tahu kita udah sama-sama tua, apalagi lu pakai seragam. RT pakai seragam, nggak mungkin dong kita diamin aja. Cuman jangan gimana gitu loh untuk menangani si Sata ini. Selalu iri kalau lihat saya. Dalam hal apa aja itu, Sip. Dalam hal apa aja. Selalu menghalangi saya. Dari SMP punya dendam emang. Saya juga bingung mah, udah lama itu mah nggak tahu. Kayaknya sih emang pembagian komisi dia kayaknya dendam. Benci banget masalah mukanya kalau ngeliat RT. Iya, Saya kan sebagai aparat kampung ya, bener nggak? Bingung belainnya. ya kalian sih nggak usah terlalu bingung-bingung. Ini kayaknya ada dendam pribadi dia sama saya. Setiap saya mau ada apa, dia selalu menghalangi. Ini kan niat kita baik teh, mau menjaga niat, bener nggak? Iyalah, apalagi warga kita. Dia kan juga masuk keluarga kita. Apa dia nggak ngebantu kita buat menjaga niat, gitu kan ya kan? Ini malah menghalangi kita. Ini kan yang bikin saya curiga tuh itu teh. Iya. Ngapa dia menghalangi kita buat menjaga Nia? Sangka kita ada main lah sama Nia. Bener nggak? Padahal niat kita kan tulus banget nolongin dia. Tapi kenapa ya Sata? Ada apa di belakangnya gitu loh dia? Harus kita selidikin gitu. Ya itu pastilah. Kita diam-diam sambil ngeliatin dia juga. Sambil pantau sininya. Dia juga kita pantau. Jangan sampai lepas itu. Kita cari apa masalahnya. Bisa benci sama kita itu. Tenang teh. Saya janji teh. Saya bakal awasin sini ya terus teh. Malam siang saya siap. Iya, tapi jangan terlalu deket banget lagi. Iya teh. Kita pantau dari jauh. Saya juga punya hati teh, tenang aja teh. Kalau Baru ente, kenal lah. kalau Ansip terdekat sama Nia, apa katanya tercomblangin gitu. Sata malah marah lagi. Bener teh. Jadi kita mantau dari jauh, sambil mantau Sata juga. Sata mau berbuat apa sama Nia gitu. Apa ada rasa cinta kali Sata sama Nia? Saya nggak tahu teh. Ya Nia sih nggak mungkin demen, tapi Satanya kali demen. Apa mungkin ada dendam pribadi kali teh antara Pak Sata sama keluarganya di masa lalu gitu. Bisa juga ya. Karena kita belum tahu, belum ada cerita tentang bapaknya sama Pak Sata. Apakah ada konflik yang nggak bisa diselesaikan? Betul. Saya juga mikirnya ke situ teh. Bisa jadi Pak Sata ini punya konflik pribadi sama almarhum bapaknya Nia. Bisa Sata demen sama mamanya Nia, terus dihalangin bapaknya, bisa juga kan? Bener-bener. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Iya. Kemudian dihalangin sama bapaknya kan gitu. Jadi dalam berebut cewek itu dia kalah lah Sata sama dia, sama bapaknya Nia itu. Terus Tapi kenapa sampai ke bawah sekarang ke kita kan nggak masuk akal. bawa ke kitanya bukan nama saya teh, berapa Pak RT? Iya makanya kok bisa ke bawah-bawah gitu. Kalau dia dendam sama bapaknya, kenapa harus saya? Kenapa harus saya RT yang kena? Mungkin dia nggak suka aja teh kita terlalu dekat sama Nia. Ya maka dari itu kita pantaunya dari jauh aja.
Sata juga kita Assalamualaikum. liatin. Waalaikumsalam. Ini lo urusannya bagaimana sih Teh? Gimana sih? KTP. Ya, Kan ya. kemarin sudah nyerahin berkas. Duit 500.000. Ini udah mau 3 bulan Teh, ini bagaimana? Kalau KTP kan bukan wewenang saya. Itu kan nyangkut dulu di kecamatan. Nanti dia yang nyurpai nih RT sini, RW ini. Itu kali udah jadi. Cuman belum disebar kali. Maksudnya sebar gimana Teh? Ya kan di kecamatan ditumpuk dulu. Dia lihat alamatnya masing-masing. Gua nih RT segini, RW segini. Baru dikasih. Barangkali udah ada di kelurahan tapi belum sempat Pokoknya kok begini Teh. Kalau itu sampai KTP nggak ada kejelasan Teh, gue minta balik dari uang gopay jadi 1 juta Teh. Itu udah pasti ada. Karena apa? 1 juta Teh. 3 bulan gue nunggu Teh. Gue mau kawin kagak gagal mulu karena ini KTP. Itu pasti jadi. Lu sabar aja tunggu di rumah. Ntar gua datang ke RT, ente anterin langsung. Gue bosen gue di rumah. Kopi udah berapa ratus gelas tuh habis selama 3 bulan. Biar tentu ngurus urusan gimana sih? Ya, Emang Semi ini mah gak ikut campur ya? KTP bukan saya yang bikin. Gope Teh. Lah kan perantara dari dulu Teh. Ya itu perantara nganterin. Yang jalan itu kan bukan gua. Jadi udah jadi atau belumnya gua nggak tahu. Sekarang gini aja, lu sabar aja dulu, tungguin di rumah. Nanti juga ada orang kecamatan datang ke rumah. Sabar sampai tahun berapa Teh? 3 bulan Teh katanya. Gimana urus-urusan ini? 3 bulan. Gue kalau mau hitung-hitungan sama lu Teh nih, sambil gue nunggu itu KTP jadi, kopi udah berapa ratus gelas habis gue nunggu itu KTP 3 bulan. Rokok udah berapa bungkus habis sama gue. Lah itu mah risiko. Hitung-hitungan tuh. Itu mah risiko. Terus gue mau kawin, Ya. data gue nggak bisa nungguin KTP. Mantap. Sabar aja dulu kawinnya. Ini sip lu, aduh gimana sih RT lu sip? Maaf Pak. Saya nggak ikut campur, saya kan nggak tahu kalau ini. Udah, Gope. ntar gampang dianterin kalau udah jadi. Ntar gua lihat dulu. Maksud gue tuh lu tuh ngomong Teh, kalau misalkan duitnya kurang, tuh ngomong, jangan lu memperlihatkan lu kayak aduh. Emang Permainkan gue lu Teh. kalau untuk 3 bulan, biaya Teh. segitu, untuk jadi atau lambatnya jadinya, itu bukan urusan saya. Bagaimana di kecamatannya nanti? Berarti lu nggak sesuai Teh ngomongnya. Di awal ngomong sama gue seminggu kelar. Ini udah mau 3 bulan nggak Ya kan kelar. kita nggak tahu ke atasnya mentok di mana gitu. Apa dananya kemakan sama orang kecamatan? Gue rasa mah ini sih kayak mending duitnya. Saya mau gitu mulu kalau dapat komisi. Kagak berani, sip. Eta makan uang gitu nggak berani. Gope, bikin KTP, gope. Sebenarnya kalau gue mengurus sendiri tuh gratis. Cuman gue kan nggak ada waktu buat ngurus. Kayak ada RT, fungsi RT ya buat melayani masyarakat, warga. Yaudah nanti saya telepon, saya ke rumahnya. Udah Lu 3 bulan. pulang aja dulu pulang. 3 bulan. Itu urusan nanti di rumah, jangan di sini di jalanan malu-maluin RT aja. Bukan gitu, ini kan gue sekalian liwat. Ada lu ya gue tanyain. Ya nanti di Lu rumah. rumahnya kalau gue samperin orang kagak ada mulu, ngumpet mulu. Datang baik-baik ke rumah, assalamualaikum. Nanti ke rumah aja lah habis maghrib. Saya ada di rumah. Ketok baik-baik. Tanyain KTP, nanti saya lihat udah turun atau belum. Saya tinggal telepon kecamatannya. 3 bulan. Iya, memang 3 batasnya. bulan tuh 90 hari Teh. 90 hari. 3 Ini kan bikin KTP kan bukan ente aja, seluruh rakyat. Barangkali di per wilayah Teh. PRT ini mah. dicapil itu numpuk. Jadi belum sempat disurvei semua. Ya udah sabar aja, sabar. PU ngambil motor. Ya kan harus dilihat alamatnya. Jangan sampai keliru kelurahannya. Nama sama kan bingung. Seandainya nama Ogi sama-sama, tapi dari kecamatan Duren Sawit. Nah nggak mungkin. Udah gini aja Teh dah. Gue udah capek lama-lama nunggu ini. Gue kasih waktu 2 kali 24 jam. 2 hari tuh. Kalau sampai 2 hari nggak ada kejelasannya, udah gue tarik 1 juta duit gue. Bayar gope, narik 1 juta. 3 bulan aja. Pinteran dia ya. Lah, PRT tuh nggak bilang saya. Bukan masalah pinter sih ini Teh. Udah, sekarang gini. 800 gelas gue selama 3 bulan ngopi. Nah, itu mah resiko ya. Masa nungguin kopi harus dari saya juga? Nggak bisa lah. Itu lagi dari itu. Udah, sekarang pulang. Nanti kalau jadi saya anterin. Pasti jadi besok juga dah. Saya ke kecamatan langsung. Aduh. Nggak usah nunggu-nunggu, saya jemput. Sip, jadi saksi sip ya. Jadi saksi tuh, sip. Sip. Itu duit gope.
Komisinya ada murun. Gope bikin KTP, enggak me gope teh. Ya udah kalau gitu, gua tunggu sip, saksi sip ya. Siapa? Siap. Tenang ada komisi buat lu. Ya ini begini, kalau urus-urusan tuh biar rapi tuh begini, Pak RT. Lu pantau nih RT. Ini ada komisinya. Saya kan jalan, Cak. Sip, pusing sip ah. Ini orang kecamatan juga mentong ke sana nih. Udah gua ditungguin sama Dewan ini. Iya, Pak. Dan apa yang kerja? Iya. Taunya cuman jadi. Nggak tahu RT kerjanya gitu. Puyeng juga. Mana teh? Ngomong itu si Sata gimana? Masih kita selidikin nggak ini? Harusnya sih jangan sampai dia berbuat yang enggak teh. Saya khawatir teh. Kalau berbuat yang enggak sih kayaknya nggak mungkin. Ya maksudnya teh gini teh. Dalam hal ya ancaman dia itu membuat kita tuh berdua murun nggak tenang sama Nia teh. Ancaman dia itu, ya kan? Memang Sata itu banyak duit, apapun bisa dibeli. Tapi kebenaran pasti akan menang kebenaran. Bener teh. Nggak mungkin loh dia bayarin apa-apaan yang nggak benar. Terus Ya udah, ya tetap kerjaan kita mantau, Sata kita pantau, sini kita pantau. Waalaikumsalam. Bro. Gawat ini mata. Kenapa? Dia ono di rumah. Kenapa nih ya? Kenapa nih ya? Diem bae. Kenapa diem bae? Kok sudah bisa begitu? Iya teh samperin aja yuk sekarang sono yuk. diem baik kenapa maksudnya apa? Meninggal kayaknya. Apa? Saya pegang tadi denyut nadinya udah nggak ada. Ya udah ya kita ke rumahnya. Napasnya di perut udah nggak ada. Ya udah kita ke rumahnya sebentar. Bener. Lihat. Bener teh. Ayo sip, kita lihat sip. Jangan-jangan Buruan teh.